Divergensi terbentuk ketika MACD menyimpang dari pergerakan harga saham yang mendasarinya. Divergensi bullish terbentuk ketika saham mencatat lower low dan MACD membentuk higher low. Low yang lebih rendah dalam harga saham menegaskan tren turun saat ini, tetapi low yang lebih tinggi di MACD menunjukkan momentum penurunan yang berkurang. Meski menurun, momentum arah ke bawah masih melampaui momentum arah ke atas selama MACD tetap berada di wilayah negatif. Momentum penurunan yang melambat kadang-kadang dapat menandakan pembalikan tren atau rally yang cukup besar. Grafik di layar ini, perhatikan, menunjukkan saham Google dengan divergensi bullish pada Oktober-November 2008. Perhatikan baik-baik gambar di layar. Perhatikan bulan Oktober dan November. Perhatikan garis-garis yang ada di layar Anda. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita menggunakan harga penutupan untuk mengidentifikasi divergensi. Moving average MACD didasarkan pada harga penutupan, dan kita juga harus mempertimbangkan harga penutupan dalam harga saham. Kedua, perhatikan bahwa ada reaksi pergerakan dari posisi terendah atau lembah atau trough yang jelas karena pergerakan harga saham Google yang ada di layar ini dan garis MACD-nya memantul di bulan Oktober dan akhir November. Ketiga, perhatikan bahwa MACD membentuk titik terendah yang lebih tinggi saat saham Google ini yang di layar ini membentuk titik terendah yang lebih rendah di bulan November. MACD muncul atau naik dengan divergensi bullish dan persilangan garis sinyal pada awal Desember. Perhatikan signal line cross yang ada di layar. Pergerakan harga saham di layar ini mengkonfirmasi pembalikan dengan penembusan resistensi. Perhatikan breakout yang ada di layar. Divergensi bearish terbentuk ketika saham mencatat ketinggian atau high yang lebih tinggi atau higher high, dan garis MACD membentuk ketinggian yang lebih rendah atau lower high. Ketinggian yang lebih tinggi dalam saham, ya, titik tertinggi yang lebih tinggi dalam saham adalah normal untuk tren naik, tetapi tinggi atau ketinggian yang lebih rendah di MACD menunjukkan berkurangnya momentum naik. Meskipun momentum naik mungkin berkurang, momentum naik masih melampaui momentum turun selama MACD positif. Menurunnya momentum ke atas kadang-kadang bisa menandakan pembalikan tren atau penurunan yang cukup besar. Di layar ini, perhatikan baik-baik, kita melihat pergerakan saham GameStop ya sebagai satu contoh dengan divergensi bearish besar dari Agustus hingga Oktober. Perhatikan dari Agustus hingga Oktober. Saham mencapai level ketinggian yang lebih tinggi di atas angka 28, tetapi MACD tidak mencapai ketinggian sebelumnya dan membentuk ketinggian yang lebih rendah. Perhatikan terus gambar di layar. Crossover garis sinyal berikutnya dan penembusan support di MACD adalah bearish. Pada grafik harga, perhatikan bagaimana support yang ditembus berubah menjadi resistance pada pantulan balik di bulan November. Perhatikan garis putus-putus warna merah.
Penurunan ini memberikan kesempatan kedua untuk menjual atau short sell bagi yang mau short sell. Divergensi harus diambil dengan hati-hati. Divergensi bearish biasa terjadi dalam tren naik yang kuat, sedangkan divergensi bullish sering terjadi dalam tren turun yang kuat. Tren naik sering dimulai dengan kenaikan kuat yang menghasilkan lonjakan momentum naik. Meskipun tren naik berlanjut, tren ini berlanjut dengan kecepatan yang lebih lambat yang menyebabkan MACD turun dari level ketinggiannya. Perhatikan gambar di layar, perhatikan grafik harga, dan perhatikan grafik MACD-nya, indikator MACD-nya. Perhatikan perbedaannya. Momentum naik mungkin tidak sekuat itu, tetapi akan terus melampaui momentum turun selama garis MACD di atas 0. Kebalikannya terjadi pada awal tren turun yang kuat. Grafik di layar ini, perhatikan, menunjukkan S&P 500 ETF dengan 4 divergensi bearish dari Agustus hingga November 2009. Meskipun momentum naiknya berkurang, ETF terlihat terus naik karena tren naiknya kuat. Perhatikan bagaimana ETF yang ada di layar ini melanjutkan serial level tertinggi, ya, naik atau level tinggi terus yang berseri gitu, dan terendah yang lebih tinggi juga, lower high dan higher low dan higher high terus menerus. Dan perhatikan momentum naik lebih kuat daripada momentum turun selama MACD positif. MACD atau momentum mungkin kurang positif atau kurang kuat saat kenaikan diperpanjang, tetapi sebagian besar masih positif.